Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB atau FITB ITB hadir guna menjadi salah satu lembaga pendidikan, pusat penelitian, dan inovasi sains teknologi kebumian yang utuh. Dengan strategi kolaboratif, multidisiplin, ilmiah dan unggul, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian berusaha mencari solusi-solusi baru dari persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dan juga persoalan di dunia. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB memiliki 4 program studi S1, antara lain Teknik Geodesi Geomatika, Teknik Geologi, Oceanografi, dan Meteorologi, serta 4 program Pascasarjana, Teknik Geodesi Geomatika, Teknik Geologi, Sains Kebumian, dan Teknik Air Tanah. Sedangkan untuk program S3 atau Doktoral FITB memiliki 3 program studi, di antaranya Teknik Geodesi Geomatika, Teknik Geologi, dan Sains Kebumian. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB menjadikan rumah yang ideal untuk mempelajari bumi secara utuh dan komprehensif, dari mulai atmosfer, lautan, daratan, hingga struktur dalam bumi. FITB juga memberikan pengalaman belajar yang unik bagi setiap mahasiswa, karena mereka tidak hanya akan belajar teori di dalam kelas, tetapi mengalami banyak kegiatan di lapangan, dari mulai menyelam ke laut, mendaki gunung, mengamati atmosfer kita, mengumpulkan data di lapangan di tengah perkotaan, dan banyak kegiatan lapangan lainnya. Semua kegiatan di lapangan ini bersamaan dengan kegiatan laboratorium yang modern akan membentuk sikap dan pemahaman yang komprehensif akan bumi kita serta menjawab kebutuhan dari dunia industri. Pendidikan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB mempunyai berbagai fasilitas laboratorium yang berstandar dan perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap dibangun sebagai sarana yang dapat terus mengembangkan keahlian para mahasiswa menjadi lebih berkompeten agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Kegiatan perkuliahan dan penelitian Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dilaksanakan di bawah 10 kelompok keahlian, di antaranya kelompok keahlian paintologi dan geologi kuarter, kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, geokimia, kelompok keahlian geodinamika dan sedimentologi, kelompok keahlian geologi terapan, kelompok keahlian oceanografi, kelompok keahlian sains atmosfer, kelompok keahlian geodesi, kelompok keahlian survei dan kadaster, kelompok keahlian hidrografi, kelompok keahlian inderaja, dan sains informasi geografis. Dalam hal akreditasi, FITB ITB telah memiliki akreditas tingkat nasional dan internasional. Akreditas tersebut merupakan pembuktian dalam hal kompetensi yang dimiliki para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga alumni. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan seluruh program studi di dalamnya akan memastikan bahwa para mahasiswa akan mendapatkan pengalaman terbaik, karena kami memiliki dosen dengan tenaga akademik terbaik dengan memberikan support yang prima. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan terus memandu, mengkaji, mengembangkan, dan mengimplementasikan sains teknologi kebumian yang tepat dan maksimal sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan dunia. From the ocean deep, earth wide, and sky high. Halo semuanya, kenalin aku Pram dari FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Aku alumni SMA Negeri 3 Semarang. Di sini aku bakal cerita kesan dan pesan aku selama aku belajar di Ganesha Operation. Di GO aku menemukan konsep belajar yang sangat sesuai dengan aku, jadi aku bisa nangkap materi lebih cepat. Selain konsep tadi, materi yang diberikan sangat lengkap dan dibawa asik oleh para pengajar GO. Dalam
berprogres UTBK, aku suka dengan materi yang dikerucutkan, jadi aku belajar nggak terlalu banyak materinya lingkupnya, jadi aku cukup belajar materi yang sudah diprediksikan. Selain itu aku senang dengan fasilitas TST, jadi aku bisa belajar lebih fokus dan private, serta tips-tips yang diberikan oleh GO bikin aku lebih pede aja sih buat ngadepin soal UTBK nanti. Terus geokreasi sangat membantu aku dalam berprogres tiap harinya, tiap minggunya, dan tiap bulannya, baik itu soal empati maupun tryout. Hal-hal tadilah yang membuat lingkungan geo itu menjadi support, jadi aku bisa belajar lebih enjoy dan lebih fokus. Terima kasih Ganesha Operation telah membantu aku dalam belajar selama di SMA, dan kini aku mendapat kampus impianku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Angelita Fortuna Dewi. Aku adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Aku masuk lewat jalur mandiri dan memilih jurusan Teknik Geologi. Jadi dalam perjalanan aku untuk masuk ke ITB ini tentu ada campur tangan dari GO. Selain itu aku juga berhasil lulus tes SBMPTN. Jadi buat adik-adik yang belum bergabung GO, cepet gabung, dan buat teman-teman yang udah gabung GO, makin semangat belajarnya dan aku tunggu kalian jadi Masa Bumi 2022. Semangat semuanya, bye! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, adik-adik, siswa kelas 12 SMA, dan gap year, para pejuang PTN yang luar biasa di seluruh Indonesia pada kegiatan webinar pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB 2022. Kerjasama bimbingan belajar terbaik dan terbesar di Indonesia, Ganesha Operation dengan FITB Institut Teknologi Bandung. Wah, kalau saya lihat nih selayang pandang dari peserta Zoom ataupun YouTube, pesertanya sangat banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada siswa GO, siswa non-GO juga ada nih. Ada siswa kelas 12 SMA IPA IPS, ada juga anak SMK, ada juga yang gap year. Bahkan nih, ada juga yang didampingi oleh orang tuanya. Wah, luar biasa ya peserta webinar kita hari ini. Pastinya adik-adik semua udah pada penasaran untuk segera mengikuti acara ini. Karena itu, saya akan serahkan acara selanjutnya kepada rekan saya, Bapak Insinyur Sardianto Sihombing. Beliau ini adalah alumni Teknik Geologi ITB angkatan 92 loh. Dan saat ini beliau adalah orang yang bertanggung jawab dalam hal pelayanan siswa di Ganesha Operation. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Sardianto. Terima kasih, Bu Lia. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Lia tadi, adik-adik, bahwa acara ini sangat penting dan bermanfaat. Acara ini pun diikuti oleh ribuan siswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adik-adik semua adalah orang-orang yang luar biasa, punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita, khususnya diterima di ITB. Saya doakan semoga adik-adik semua sukses meraih impiannya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adikku para pejuang PTN. Bangga sekali hari ini, Fakultas Ilmu dan Teknologi FITB Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Bimbingan Belajar Ganesha Operation dapat menyelenggarakan webinar yang sangat spesial ini. Hari ini akan dipaparkan tentang FITB secara gamblang oleh ahlinya, pakar-pakar pendidikan, dekan, kepala prodi secara langsung mengenai pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB 2022. Pastinya ini dong info yang paling ditunggu-tunggu oleh adik-adik kan, yang punya visi masuk ITB, khususnya FITB Institut Teknologi Bandung. Webinar hari ini kami sajikan dalam Zoom
dan juga tayang live di YouTube FITB Strip ITB. Bagi yang bergabung lewat Zoom, menu Q&A ada di bawah layar, dapat adik manfaatkan untuk bertanya selama acara ini berlangsung. Dan di pertengahan acara nanti adik-adik, kami akan membagikan polling via Google Form untuk adik-adik isikan. Oh ya, adik-adikku sekalian, kami minta agar Google Form-nya diisikan dengan lengkap ya. Mengapa? Karena menjelang akhir acara nanti, panitia dari FITB akan bagi-bagi merchandise lewat door prize yang akan dibagikan kepada 3 orang yang beruntung. Dan merchandise spesial banget ini hanya bisa kalian dapatkan di acara ini karena ini made by FITB. Merchandise ini bakal akan dikirimkan ke alamat adik-adik semua yang akan mendapatkan juara tadi, dan untuk itu tolong stay tune terus sampai akhir dari acara ini dan isikan Google Form-nya dengan lengkap. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk FITB, Institut Teknologi Bandung, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Utama Ganesha Operation, Bapak Dr. Insinyur Bob Poster, MM. Beliau adalah S1 di ITB Teknik Elektro, kemudian meneruskan S2 dan S3 di Unpad, dan beliau lulus dari Dr. Unpad cum laude. Dan adik-adik, beliau sekarang adalah Direktur Utama Ganesha Operation dan juga pengajar fisika di Ganesha Operation dan sekaligus juga penulis buku fisika dan matematika pada penerbit yang terkenal. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Dr. Insinyur Bob Poster, MM, kami persilakan. Terima kasih Pak Sardianto. Saya sangat kagum dengan semangat para siswa-siswi Ganesha Operation juga yang bukan Ganesha Operation yang kali ini bersama-sama di dalam acara yang luar biasa, yaitu open house yang dilaksanakan sebagai kerjasama dari FITB dan Ganesha Operation, yang kita akan membahas dalam rangkaian acara ini semuanya tentang pengenalan dan sosialisasi seleksi dan masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB 2022. Tentu kesempatan seperti ini sangat langka karena kita langsung mendapatkan arahan dari yang memang sangat kompeten, karena ini langsung diberikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, karena itu kami juga dari Ganesha Operation mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari tim dari ITB yang ikut menyukseskan acara ini. Kepada Bapak Dr. Irwan Melano STMSC sebagai Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dan juga diikuti oleh Wakil Dekan Bapak Dr. Agus Muhammad Ramdan, kemudian para Kepala Prodi Bapak Dr. Eng Mirzam Abdurrahman STMT sebagai Ketua Program Studi Teknik Geologi, juga Bapak Dr. Rernat Windu Pranata STMSI sebagai Ketua Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, juga Bapak Dr. Ai Tarya SSI MSI sebagai Ketua Program Studi Oceanografi, dan juga Bapak Dr. Edi Riawan SSI MT sebagai Ketua Program Studi Meteorologi, dan juga tim dari ITB juga ada Ibu Dr. Afita, dan tentu saja banyak yang mendukung acara yang kita lakukan ini karena sangat diperlukan oleh para siswa dalam persaingan yang super ketat. Dalam penyampaian paparan saya mohon izin juga untuk share screen sehingga saya bisa tampilkan dengan sangat jelas dan sangat gamblang untuk penyampaian topik saya pada saat ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini sudah bisa tampak dengan jelas. Terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita melakukan kerjasama dari Ganesha Operation dan FITB untuk acara pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Narasumber sudah kita tahu juga sangat kompeten.
hadir narasumber-narasumber yang luar biasa dari ketua program studi yang bersangkutan, sehingga akan memberikan arahan yang tepat sasaran yang memang sangat kita perlukan dalam menghadapi persaingan yang super ketat pada SBMPTN tahun 2022 ini. Kita tahu untuk masuk kepada FITB ini ada banyak jalur yang digunakan. Ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri, dan tentu apapun jalur yang digunakan tersebut, kita harus mengerti sehingga kita bisa menguasainya. Kalau kita bicara UTBK SBMPTN, ini akan dilaksanakan pada Mei dan Juni nanti. Gelombang pertama tanggal 17 sampai 23 Mei 2022, gelombang kedua 28 Mei sampai 3 Juni 2022, dan pada saat ini H-66 UTBK dilaksanakan. Kita semua paham bahwa persaingan ini super ketat. H-66, 66 hari lagi menjelang UTBK, apa yang harus kita siapkan? Dan untuk itu sangat diperlukan strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan. Dalam strategi ini kita lakukan banyak hal, kita siapkan segala sesuatu, kita hadapi persaingan yang ada, dan tentu saja untuk keberhasilan para adik-adik yang ikut pada SBMPTN 2022 yang dilaksanakan ini. Nah, saya katakan bahwa di dalam situasi yang super ketat, SBMPTN atau masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah salah satu persaingan yang sangat-sangat ketat. Kalau dilihat dari jenjang pendidikan yang kita jalani, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Bahkan menurut saya, ada banyak juga kalau mau masuk S2 bahkan S3, kadang-kadang kalah di dalam tingkat persaingan untuk masuk pada perguruan tinggi negeri dari SMA kepada perguruan tinggi. Karena itulah harus ada strategi yang saya katakan tadi untuk kita siapkan. Kalau saya ambil apa yang dikatakan oleh Sun Tzu, know yourself, know your enemy, know your environment, and you shall win 100 battles without loss. Kenali lawanmu, kenali potensimu, kenali medan pertempuran. Anda akan menjadi pemenang pada UTBK SBMPTN 2022 ini. Doa kami tentu saja adik-adik yang ikut ini menjadi orang-orang yang sukses pada SBMPTN maupun masuk perguruan tinggi yang diidam-idamkan pada 2022 ini. Kalau kita lihat pertama tadi, kenali lawanmu, kenali persainganmu. Saya tunjukkan bahwa ITB adalah salah satu universitas tertua di Indonesia yang memang sangat-sangat luar biasa. Saya ingat waktu saya kuliah di ITB, dari Asia Tenggara banyak mahasiswa yang join. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, pada datang. Kenapa? Karena ITB adalah universitas, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Bahkan pada saat itu, di Asia Tenggara kita sangat luar biasa. Persaingan yang kita lihat sangat ketat. Untuk ITB, kalau saya gabungkan semua yang Saintek, Saintek daya tampungnya 2022 lebih tinggi daripada 2021. Senang dong. Kalau tambah daya tampungnya berarti tambah yang diterimanya. Jadi Saintek keseluruhan tahun 2022 1442 daya tampungnya. Tahun 2021 1322. Peminatnya 11.428. Wow. 11.428. Soshum kita tahu di sana 274 daya tampung 2022, peminat 2021 4.262. Nah, sekarang tentu kita akan fokus pada FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, FITB. FITB ada dari data yang kami buka, itu ada di Jalan Ganesa di Bandung, dan juga ada di Cirebon. Daya tampungnya 2022, kalau kita lihat yang di Jalan Ganesa di Bandung, 150. Ini pun meningkat. Dari data yang kami ambil itu tahun 2021, 95. Sekarang 150, meningkat. Peminatnya 2021
adalah 599. Peminat 2021 599. Jadi persaingan ini super ketat. Kadang-kadang orang keliru di dalam persaingan tersebut hanya dikatakan, oh perbandingannya berapa? 16%. Oke, 16% yang keterima. Tapi kalau kita sadar, bukan sekedar kita 16%-nya yang kita lihat, tetapi ada yang gagal 504 orang untuk masuk FITB tersebut. Juga jangan terjebak. Kalau dari sudut persentase, kadang-kadang ada prodi tertentu di universitas yang lain, persentasenya seolah lebih ketat, tetapi persaingan untuk masuknya lebih sulit di ITB. Kenapa? Karena persaingan untuk masuk, tingkat kesulitan untuk masuk, tidak hanya ditentukan oleh berapa orang yang mendaftarnya, berapa orang yang memilihnya, tapi ditentukan oleh siapa mereka yang memilihnya. Adik-adik harus tahu, orang-orang yang memilih prodi-prodi di ITB adalah mereka-mereka yang memang punya kesiapan yang luar biasa menghadapi SBMPTN misalnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah tahu bahwa potensinya oke. Nah, karena itu persiapkan diri. Menyingkirkan 500 orang-orang yang luar biasa itu tidak gampang. Tapi kali ini kita punya kesempatan untuk mendapatkan arahan yang luar biasa. Karena kita lihat, kita akan mengenali nanti penjelasan-penjelasan dari prodi-prodi dalam FTI, dan juga kita tahu seleksi-seleksi yang ada. Nah, dalam konteks persaingan yang super ketat itu, satu hal juga saya harus memberikan suatu percaya diri bagi siswa-siswi di Ganesha Operation. Tahun lalu lebih dari 43.000 siswa GO lulus pada PTN 2021, dan di ITB siswa GO 896 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Ya, mungkin mau tahu di prodi lain. Di kedokteran lebih dari 2.200 siswa Ganesha Operation. Kenapa? Karena memang strategi kita lakukan benar. Apalagi seperti sekarang ini, sangat didukung oleh penjelasan yang nanti akan kita terima dari prodi-prodi yang ada di FTI, di FITB. Untuk kita lihat masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di ITB ini, nanti akan dijelaskan semua, berarti makin siap. Kami percaya, siswa akan semakin banyak yang lulus ke sana, yang tembus, karena tidak banyak orang yang mengetahui detailnya. Kemudian, kita juga harus mengenali medan pertempuran yang ada. Saya ambil singkat aja, medan pertempurannya seperti apa. Kalau kita lihat melalui SBMPTN, di sana ada dua yang diujikan, ada TPS dan juga tentu saja ada TKA. Dalam TPS tersebut ada komponen tesnya, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman membaca dan menulis, kemudian bahasa Inggris. Ada jumlah soal di sana. Saya tuliskan perkiraan karena kita ambil data-data tahun sebelumnya, tapi semua kita paham bahwa SBMPTN ini sangat dinamis, bisa berubah setiap tahun. Seringkali perubahan itu ada, dan seringkali kita lihat harus kita antisipasi dengan benar. Jadi kalau kita lihat perkiraan waktu untuk persoal, penalaran umum 1,4 menit, karena nggak boleh kita gunakan waktu untuk penalaran umum lebih dari 23 menit digunakan untuk pengetahuan kuantitatif, nggak boleh, karena kita semua paham ada blocking time. Jadi, gunakan waktu yang ada untuk setiap blocking komponen tersebut. Penalaran umum hanya 23 menit, menyelesaikan 16 soal, berarti 1,4 menit per soal. Oke, pengetahuan kuantitatif 28 menit untuk 15 soal, berarti 1,7 menit per soal. Kemudian, PPU 0,9 menit per soal. Pemahaman membaca dan menulis 1,5 menit per soal. Bahasa Inggris 1,0 menit per soal. Dan kita tahu bahwa TPS seringkali ada juga teks atau wacana yang disampaikan, dan jangan terjebak baca teksnya dulu sampai tuntas, sampai hafal, enggak. Langsung kaitkan soal dan teks. Strategi itu secara detail tentu saja akan kami berikan di tempat terpisah. Kemudian TKA untuk saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi.
waktunya ada di sana. Matematika 1,5 menit per soal, fisika 1,73, kimia 1,5, kemudian biologi 1,5. Dan kalau kita lihat di situ, blocking time selalu perhatikan. Tidak boleh kita bilang, aku suka matematika, maka matematika aja yang aku kasih waktu yang panjang lebar, fisika nanti aja. Nggak bisa. Sudah diblok waktu tersebut per komponen. Jadi, setelah kita kenali bagaimana medannya, kenali potensi kita. Potensi kita ini harus kita tingkatkan sampai kita mencapai skor yang memang memenuhi persaingan yang ada sehingga kita lulus. Berapa capaian skor? Potensi harus kita ubah menjadi kompetensi. Saya tunjukkan di sana. Pada Mei 2022, raihlah nilai nasional yang sangat signifikan untuk bisa diterima. Dan kita tahu ini bukan persentase ya, bukan persentase. Ini nilai nasional yang diolah secara statistik dan kita sudah sering itu disampaikan oleh Ganesha Operation. Ada tools yang kita gunakan, evaluasi prestasi belajar, geokreasi yang merupakan apps yang sangat membantu, tutorial service time, banyak hal di sana yang bisa kita gunakan. Intinya adalah berlatih. Celestine Chua mengatakan, it takes 10,000 hours to develop talent. How many hours have you clocked today? Kami katakan kalau di dalam Ganesha Operation, berapa ribu soal yang sudah Anda kerjakan. Karena latihan soalnya beda dengan soal olimpiade. Seperti pelari, ini seperti lari sprint, cepat. Bukan lari maraton, panjang. Soal-soal yang kita lihat tadi waktunya singkat-singkat. Nah itu siapkan. Dan tentu, kalau itu sudah kita siapkan, maka adik-adik semua akan menjadi pemenang SBMPTN 2022 dengan tahapan ada registrasi, ada pendaftaran, ada pelaksanaan UTBK, dan kemudian pengumuman 23 Juni yang akan datang. Semoga nama adik-adik semua terpampang di sana sehingga menjadi orang-orang yang menjadi pemenang dan sukses. Gunakan selalu prinsip 3B, belajar, berlatih, bertanding. Belajar, berlatih, bertanding. Itu prinsip yang kita gunakan di Ganesha Operation. Belajar ada KBM-nya, ada remedialnya, ada TST-nya, berlatih, ada empatinya, ada buku saktinya, ada referensi soalnya, kemudian bertanding, ada TOBK-nya, ada racing, ada battle, gunakan itu semua, dan kembali kita lihat. Kenali lawan, kenali potensimu, kenali medan pertempuran, adik-adik akan menjadi pemenang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, saya sudah pas dengan 5 menit yang dijatahkan. Kembali saya katakan, adik-adik peserta ikuti pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian 2022 ini sebagai bekal untuk kesuksesan adik-adik dan tetap konsentrasi. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Bob. Adik-adikku sekalian, sebentar lagi adik-adik akan menentukan pilihan. Salah satu yang terdekat adalah di UTBK SBMPTN. Untuk itu, adik-adik perlu mengetahui tentang program studi yang ada di PTN, khususnya di FITB, Institut Teknologi Bandung. Dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang prodi-prodi tersebut, kita akan dengarkan paparan dari dekan dan para ketua prodi FITB, Institut Teknologi Bandung. Acara ini akan dipandu langsung oleh Dr. Alvita Handayani. Silakan, Bu Vita. Baik, terima kasih Pak Sar. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Bob Foster, juga Pak Sar dan Mbak Lia untuk membuka acara ini dan untuk memfasilitasi acara ini. Sebelumnya selamat datang kembali kepada adik-adik semua di acara pengenalan dan sosialisasi seleksi masuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, FITB dan Ganesha Operation. Acara ini bisa dilihat dari Zoom dan YouTube. Jadi karena fasilitas Zoom itu paling banyak 1.000 ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa masuk lewat Zoom, kalian bisa mengakses melalui YouTube. Dan karena ini acaranya terbuka dan kami ingin sebanyak-banyaknya bisa menarik perhatian dari kalian dan juga curiosity dari kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa catat dulu di kolom chat. Kemudian kalau misalnya ada yang mau di screen capture untuk kemudian ditanyakan,
itu boleh juga ya, karena acaranya terbuka, kita mau membuka informasi dari GO maupun dari FITB sebanyak-banyaknya. Baik, seperti tadi sudah dikenalkan, saya Alvita dari Geodesi ITB. Saya akan menemani adik-adik semua untuk mengenal lebih lanjut tentang Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian di ITB. Kali ini adik-adik akan ditemani langsung oleh dekan, wakil dekan akademik di Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, juga dengan para ketua program studi dari program studi yang ada di fakultas kami. Ada dari nanti yang akan menyampaikan pertama nanti ada dari meteorologi, kemudian dari oseanografi, dari teknik geologi, dan dari teknik geodesi. Baik, kita akan mulai dari pembukaan dari Dekan Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, Pak Dr. Irwan Melano, STMSC. Silakan, Pak Irwan. Baik, terima kasih Bu Dr. Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ganesha Operation, Bapak Dr. Bob Foster, Bapak Insinyur Sardianto, Bapak Ibu sekalian, para pengajar di GO. Saya pun dulu pernah belajar di GO. Waktu itu alamatnya saya, kalau tidak salah, Jalan Purnawarman, kalau tidak salah. Itu lama sekali, tapi saya mendapatkan pengalaman yang banyak pada saat belajar di GO. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kehormatan bagi kami, bagi FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, untuk bisa memperkenalkan fakultas kami kepada para adik-adik semua, para calon-calon mahasiswa ITB, dan mudah-mudahan adik-adik kemudian bisa juga memilih FITB sebagai salah satu fakultas yang akan dipilih nantinya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan, kami datang full team ini, Pak Dr. Bob Foster, kami hadir full team, jadi Pak Wakil Dekan Bidang Akademik, ini sobatnya Pak Insinyur Sardianto, ini pun hadir, kemudian para Kaprodi pun full hadir, sehingga harapan kami bisa memberikan informasi terbaik bagi adik-adik calon mahasiswa ITB. Penjelasan nanti akan diberikan oleh Pak Wakil Dekan. Saya akan memberikan beberapa alasan saja kenapa adik-adik kemudian harus bisa memilih FITB sebagai salah satu alternatif untuk tempat belajar nanti. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwa kami akan menyediakan best learning and research environments. Kami akan menyediakan tempat terbaik untuk belajar, tempat terbaik untuk melakukan riset. Dosen-dosen kami adalah lulusan terbaik dari kampus di Indonesia dan juga lulusan dari kampus terbaik di dunia. Kami memiliki peralatan mutakhir, kemudian dari mulai lab, kami punya kapal survei sendiri, kami punya drone, mikroskop, sensor cuaca, fasilitas komputasi yang lengkap, salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu alasan pertama, jadi adik-adik akan belajar di lingkungan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah adik-adik memiliki peluang untuk menjadi bagian dari sejarah panjang pendidikan di Indonesia. Adik-adik akan menjadi bagian dari network yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi umur dari ITB sekarang itu lebih dari 102 tahun. Dan adik-adik akan menjadi bagian dari legacy panjang tersebut. Itu alasan yang kedua. Dan kemudian alasan yang ketiga, adik-adik pun akan berkesempatan untuk mendapatkan lingkungan pembelajaran yang internasional. Kenapa? Karena prodi kami adalah prodi yang telah terakreditasi secara internasional. Geodesi dan geodesi, geomatika dan geologi sudah terakreditasi oleh ASIIN, lembaga akreditasi di Eropa, dan dua prodi yang lain yaitu meteorologi dan oceanografi dalam tahun ini akan keluar akreditasi internasionalnya. Jadi kemudian adik-adik akan punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bertaraf internasional. Bahkan ini saya harus lapor juga kepada Pak Bob Foster. Untuk tahun ini kami akan membuka international tracks. Jadi jumlah mahasiswa kami sudah mengusulkan dan sudah disetujui. Kami akan memiliki jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Dan diantaranya kami akan membuka international tracks. Ini untuk prodi geodesi geomatika dan juga prodi geologi, di mana mahasiswanya nanti akan dikirim ke luar negeri minimal dalam 2 semester.
Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, bahwa adik-adik berkesempatan untuk berprestasi secara akademik ataupun non-akademik di skala nasional ataupun internasional. Beberapa mahasiswa kita meraih banyak juara di banyak lomba, termasuk misalnya lomba-lomba yang bersifat akademik ataupun non-akademik. Ada yang juara yang non-akademiknya banyak ya, seperti juara slam, juara lari, itu banyak non-akademik. Yang akademik lebih banyak lagi. Kemudian alasan yang kelima, ini mungkin perlu diperhatikan juga, ini hasil dari tracer study, jadi setiap tahun kami memantau lulusan kami kemana saja gitu ya. Ya, 60% dari lulusan kami itu bekerja di perusahaan nasional ternama. 60%. Sisanya ada yang ke pegawai negeri, ada yang macam-macam, ada yang tentara, banyak. Tapi 60% itu bekerja di perusahaan. Dan 20% diantaranya itu bekerja di perusahaan internasional. Jadi karena bidang kebumian adalah bidang strategis yang kemudian menjadi bidang yang kebutuhan secara nasional ataupun internasional, banyak perusahaan internasional yang ada di Indonesia yang kemudian para pekerja dan juga para eksekutifnya itu adalah alumni dari kami. Dan alasan terakhir, ini the last but not the least, FITB adalah a fun place to learn and to pursue your dreams. Adalah tempat yang nyaman, yang menggembirakan. Jadi tidak ada yang lebih menggembirakan kecuali pada saat kita belajar, kita menikmati proses pembelajarannya. FITB adalah a fun place to learn and to pursue your dream. Demikian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati pengenalan dan sosialisasi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan. Selanjutnya mungkin dari Pak Wakil Dekan Akademik di FITB, Pak Agus Muhammad Ramdan STMT PhD. Pak Agus. Terima kasih Ibu Dr. Alvita. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, adik-adik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di tengah suasana yang masih cukup menantang ini. Untuk Pak Bob dan jajarannya, terima kasih banyak Pak. Ini kerjasama yang sangat excellent. Kita tahu ini short notice, tapi kita bisa mengadakan acara yang sangat luar biasa sekali ini. Terima kasih untuk Pak Bob, Pak Sardianto, ini kawan saya nih Pak Bob, nih, seangkatan dengan saya. Jadi terima kasih banyak. Selamat datang adik-adik dari seluruh penjuru Indonesia. Kita akan berdiskusi pada pagi ini, adik-adik akan mendengarkan penjelasan mengenai prodi-prodi yang ada di FITB. Kemudian jika adik-adik ingin bertanya mengenai prodi-prodi yang ada di FITB, adik-adik dapat menyampaikannya di sini dan langsung akan dijawab oleh para kaprodinya, begitu seperti itu. Dan nih Pak Bob, adik-adik bisa dilihat nih FITB ini banyak kan anak muda nih, gitu ya. Kaprodinya, Pak Dekan, Bu Vita, semuanya anak muda nih kebanyakan nih, kecuali saya mungkin. Oke, saya mohon izin share screen. Mohon izin share screen. Silakan Pak, bisa dicoba Ya, lagi. saya coba dulu sebentar Bu Vita. Sudah bisa terlihat Bu Vita? Bisa. Ya, bisa, yang Pak. besar atau yang kecil yang terlihat? Ini masih berdua nih. Masih ada yang next slide mungkin display Swap, settingnya. ya. Ya, terima kasih. Sudah yang besar ya yang terlihat ya. Silakan Pak. Oke, jadi saya akan mencoba meneruskan dan mungkin memberikan tambahan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Irwan Melano, yaitu sedikit penjelasan at glance mungkin, mengenai Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Detailnya nanti akan disampaikan per prodi oleh para kaprodi. Jadi seperti Pak Dekan tadi sebutkan, FITB Experience ini akan sangat luar biasa ini buat adik-adik semuanya ya, saya rasa.
Jadi college experience jika adik-adik masuk FITB akan sangat luar biasa saya rasa. Kita mempunyai moto ini, we are the explorer from ocean deep, earth wide, and sky high. Jadi kita ini darat, laut, dan udara kita kuasai ini di FITB ini ya. Daratnya itu termasuk subsurface, nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari geologi. Jadi semua kita kuasai ini di FITB, dan explorer selalu itu adalah pekerjaan yang sangat challenging, sangat menantang, tetapi juga sangat menarik dan mengasihkan. Karena playground kita adalah bumi ya. Bumi itu adalah playground kita, jadi mestinya kita akan dapat pengalaman yang sangat menarik, bercengkrama dengan bumi selalu menarik. Oke, jadi ini tadi Pak Dekan sudah sebutkan, kita mempunyai sejarah panjang. Umur kita ini 101 tahun. Kita sudah banyak sekali alumni-alumni prominent. Kita punya alumni yang menjadi presiden, kemudian menteri, dirjen, dan lain sebagainya, entrepreneur, banyak sekali. Ini seperti Pak Bob ini salah satu prominent alumni kita, luar biasa sekali. Entrepreneurship yang digagas oleh Pak Bob Foster ini sangat luar biasa sekali. Jadi alumni kita sangat bervariasi sekali. Jadi adik-adik masuk ke sini, adik-adik masuk networking yang sangat luar biasa dari ITB ini. Jadi kita punya sejarah panjang. FITB sendiri berevolusi terus dari dulu ya. Pertama kita punya yang namanya FTM, Fakultas Teknologi Mineral, kita pernah jadi FMIPA, kita pernah jadi Fakultas Ilmu, Kebumian dan Teknologi Mineral, ini mungkin zaman saya dan Pak Sardianto dan Pak Dekan. Kemudian sekarang dimulai dari tahun 2007, kita menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan 4 program studi S1. Jadi kita punya program studi teknik geologi, kemudian teknik geodesi dan geomatika, meteorologi, dan oceanografi. Kemudian untuk program S2 dan S3-nya, kita punya program S2 dan S3 di geologi. Kemudian kita punya program S2 dan S3 di geodesi dan geomatik. Kemudian kita punya program S2 dan S3 Sains Kebumian. Ini prodi multidisiplin kita. Jadi semua prodi yang ada di FITB masuk di Sains Kebumian tersebut. Dan salah satu program multidisiplin kita yang lain adalah Teknik Air Tanah di level S2. Jadi kita cukup lengkap dari mulai level S1 dan juga level S2 dan S3. Oke, kemudian mengenai seleksi masuk sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Bob, bahwa yang 3 pertama itu kita sebut sebagai program reguler, ya, yang biasa ya, yaitu ada SNMPTN, adik-adik mungkin sudah daftar di sini, kemudian ada SBMPTN, ini sebentar lagi. Kemudian ada jalur mandiri setelah 2 yang pertama itu selesai. Kemudian khusus untuk teknik geologi dan geomatika, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, kita akan membuka untuk tahun ini yang disebut sebagai jalur internasional. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kaprodi Geologi dan Bapak Kaprodi Geodesi dan Geomatika. Mohon maaf ini ada sedikit typo nih, itu bukan teknik geologi dan geomatika, teknik geodesi dan geomatika. Oke, jadi itu mengenai seleksi masuk, nanti akan dijelaskan dengan lebih terperinci oleh masing-masing Kaprodi. Ya. Kemudian kita juga ada program tambahan, yaitu program Summer School. Ini Bu Dr. Alvita ini komandannya ini mengenai Summer School, yang tahun lalu itu dilaksanakan secara virtual ya, International Virtual Course. Jadi menyenangkan sekali ini berinteraksi dengan mahasiswa
dari seluruh dunia gitu. Biasanya kita offline, tapi kejadian pandemi ini mengharuskan online ya. Kemudian ada program pertukaran pelajar dan double degree. Kemudian ada juga program yang namanya fast track. Jadi program fast track ini dari S1 langsung lanjut ke S2. Jadi waktunya bisa disingkat. Dalam 5 tahun adik-adik bisa meraih gelar master ya, seperti itu. Oke, jadi itu mengenai sedikit program tambahan. Pak Dekan tadi sebutkan kita accredited secara internasional oleh lembaga akreditasi yang namanya ASIIN dari Jerman. Teknik geologi, teknik geodesi dan geomatika sudah, sebentar lagi akan keluar teknik meteorologi dan oseanografi, akreditasi internasionalnya, seperti itu. Kita mendapatkan akreditasi level tertinggi secara nasional. Jadi ini untuk excellence in teaching, adik-adik tidak perlu khawatir, seperti tadi Pak Dekan sebutkan bahwa kualitas pengajaran kita betul-betul jaga, yang salah satunya dibuktikan dengan keberhasilan kita mendapatkan akreditasi internasional ini ya, seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, saya rasa saya bisa mengklaim dengan cukup percaya diri bahwa teknik geologi kita adalah teknik geologi terbaik se-Indonesia. Teknik geodesi dan geomatika kita adalah teknik geodesi dan geomatika terbaik se-Indonesia. Demikian juga dengan meteorologi, meteorologi terbaik se-Indonesia. Oseanografi juga adalah oseanografi terbaik se-Indonesia. Kita cukup percaya diri untuk mengklaim hal tersebut berdasarkan indikator-indikator kuantitatif yang ada, ya, seperti itu. Kemudian ini kerjasama internasional ini terus bertambah, terutama dengan adanya jalur internasional kita. Ada bertambah dengan universitas-universitas di Eropa, di Australia, begitu ya. Universitas-universitas yang good universities ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan ketika kita menjelaskan mengenai jalur internasional. Kemudian FITB juga mengklaim sebagai fakultas yang multi kampus. Jadi kita punya program studi di Cirebon, yaitu oseanografi. Hanya oseanografi untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuka prodi yang lain di lingkungan FITB di Cirebon. Yang tadi Pak Dekan sebutkan, kita satu-satunya fakultas yang punya kapal riset sendiri untuk riset oseanografi, dan prodi-prodi lain di lingkungan FITB yang kita tambatkan kapal risetnya di Cirebon. Itu hasil kerjasama dengan Korea, seperti itu. Kemudian di Jatinangor juga kita punya yaitu program studi magister teknik air tanah. Dan ini bisa saya sampaikan ke adik-adik, kita tidak ada yang namanya first class, second class, dan third class. Jadi semuanya sama kualitasnya, baik ITB yang ada di Ganesha, maupun ITB yang ada di Jatinangor, ataupun ITB yang ada di Cirebon. Jadi bukan kelas kedua atau kelas ketiganya ITB yang selain di Ganesha itu, kita sama kualitasnya. Kita jaga sama, gitu ya. Tidak ada satupun yang berbeda. Yang berbeda ya kecuali tempatnya. Yang satu di Ganesha yang sangat padat sekali, gitu ya. Sudah tidak bisa bergerak kita di sini, makanya kita membuka kampus di Jatinangor dan di Cirebon. Hanya itu saja alasannya, bukan perbedaan kualitas. Nah, kemudian ini sedikit tambahan mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Dekan. Ini sekarang saya akan coba promosi ini. Kenapa adik-adik harus, menurut saya harus ini, harus memilih FITB ini, ya, adik-adik yang ada di sini. Pertama, kita butuh the best talent. Kita butuh talent-talent terbaik untuk mempelajari Indonesia kita. Jadi Indonesia kita ini adalah very particular place on earth. Sangat sedikit negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat komplit. Indonesia adalah salah satunya. Jadi very particular place on earth Indonesia ini ya. Kemudian ini backyard kita nih, tempat main kita nih, tempat main adik-adik nanti nih di FITB ya. Yaitu dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita bentangkan di peta Eropa, itu adalah dari London sampai dengan Rusia.
Itu playground kita tuh. Atau dari pantai barat sampai dengan pantai timur Amerika. Itu Indonesia kita ya, seperti itu. Dan itu adalah playground kita di FITB. Kita tahu Indonesia ini natural resources-nya luar biasa ya. Saya sekarang ambil saja sedikit misalnya mengenai Pulau Jawa ya. Pulau Jawa saja nih saya ambil ya di sini. Nah, saya rasa ini sedikit sekali nih tempat di dunia yang mempunyai semuanya nih. Kalau kita lihat ya. Ini di selatan Jawa nih, di daerah sini ya. Ini yang ada kita ditumbuk terus nih oleh Australia nih. Australia memang secara alami numbuk terus kita gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang membuat kita kaya akan potensi kita berpotensi terjadinya gempa gitu ya. Tsunami mungkin seperti itu. Kemudian tumbukan-tumbukan itu kalau adik-adik pelajari lebih lanjut nanti itu menghasilkan jajaran gunung api di sini gitu ya. Gunung api itu potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Potensi yang sangat luar biasa, ada panas bumi di sana, bisa ada mineral, jelas, tanahnya subur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita ada di selatan itu misalnya ada panas bumi, ada mineral, kemudian dari sisi kebencanaannya ada gempa, tsunami, gunung api, longsor mungkinnya seperti itu. Tapi di utara sini kita punya lapangan-lapangan migas. Gitu. Kita punya lapangan-lapangan migas di sini gitu ya. Jadi untuk tempat sekecil ini saja gitu ya, kita butuh banyak sekali resource untuk mempelajarinya begitu. Misalnya saya ambil Jawa Barat saja gitu. Dan ini dipelajari di FITB ya. Jadi utara ini migas dan salah satu bencana yang penting nih untuk kita yang kadang-kadang kita abaikan yaitu bencana hidrometeorologi ya. Padahal per tahun itu kerugian kita akibat banjir misalnya itu triliunan tuh luar biasa, itu salah satu bencana yang cukup utama di kita gitu ya. Nah, ini dipelajari oleh kawan-kawan di meteorologi misalnya ya seperti itu. Dan tidak hanya bencananya, rekayasa cuaca misalnya ya seperti itu. Kemudian ke sistem asuransi bencana dan lain sebagainya itu. Jadi ini untuk kalau kita ambil Jawa Barat saja gitu ya. Alat untuk kita bermain di FITB itu luar biasa banyak gitu seperti itu. Jadi saya sangat mengencourage, saya sangat menyarankan adik-adik daftar semua ke FITB. Kita butuh the best talent untuk mempelajari Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang ekivalen dengan dari London sampai Rusia, dan dari pantai barat sampai pantai timur Amerika. Kalau kita lihat ini misalnya anjungan migas ini ya, ini definitely ini gabungan dari semua ilmu yang ada di FITB. Bikin anjungan kita harus tahu angin dan kawan-kawan meteorologi ya. Kita harus tahu arus laut, oceanografi, geodesi positioning, geologi, subsurface exploration-nya. Ini semua FITB nih sini ya. Jadi jangan khawatir untuk kedepannya gitu jika adik-adik masuk ke FITB. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut ke depan, mungkin adik-adik bisa menghubungi sosmed kami di sini ya. Karena ini banyak anak-anak muda nih Pak Bob di FITB, jadi pada melek sosmed semua nih. Gitu seperti itu. Jadi silakan dihubungi sosmed kami. Insya Allah kami cukup jika ada pertanyaan-pertanyaan di sosmed. Itu saja mungkin Bu Alvita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, tadi kita sudah dapat kisi-kisinya ya dari Pak Wakil Dekan kita tentang ada apa saja sih di FITB gitu.